Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya diberi kekuatan, dan yang paling utama adalah kenikmatan iman dan Islam. Kita masih berada dalam keyakinan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah, dan kita mengimani akan adanya para malaikat-malaikat Allah. Berikutnya apalagi? Mengimani kitab-kitab Allah, mengimani hari akhir atau takdir juga yang Allah tentukan. Dan kemarin kita sudah belajar tentang kisah teladan dari sahabat Nabi kita. Bahkan di situ yang terlibat adalah Nabi juga, gitu ya. Namanya Nabi, sahabat Nabi siapa namanya kemarin? Nabi Muhammad. Sahabatnya yang mau membunuh Nabi kemarin siapa? Ayo siapa? Lupa ya? Ya, sahabat Nabi. Siapa dia? Siapa beliaunya? Beliaunya adalah Daksur, penunggang kuda ulung. Wah. Ya, dan ini terkenal, dia ini terkenal orang yang berani, gitu ya. Kalau ada apa-apa, kalau disuruh memerangi, dia orangnya. Ya, dan kemarin hikmah yang kita ambil dari kisah itu bahwa Rasulullah itu Nabi kita yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Sekali lagi, punya kesabaran yang luar biasa. Nah, kesabaran-kesabaran itu nanti kita akan ceritakan dan kita ceritakan. Nah, untuk hari ini Ustaz Basuni akan bercerita. Ya, sebelumnya kita bersolawat dulu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, hari ini kita akan menceritakan masuknya agama Islam dari salah satu sahabat Rasul. Kalau kita biasanya di pujian itu ada 4 sahabat yang menjadi khalifah, ya, setelah Nabi. Siapa saja sahabat Rasul? Abu Bakar, Utsman, siapa lagi? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya, 4 sahabat itu. Ya, Abu Bakar, Umar, siapa itu? Utsman, Ali, gitu. Ya, ada 4 itu. Dan para sahabat-sahabat ini adalah orang-orang yang luar biasa di zamannya. Ya, yang hari ini yang ingin Ustaz Basuni ceritakan adalah sahabat Umar, yaitu peristiwa masuknya bagaimana. Perlu diketahui, Umar ini terkenal juga dengan pedangnya. Ya, terkenal dengan apanya? Terkenal dengan pedangnya. Nah, saat itu di awal Islam,
Ingat, para pengikut Nabi itu sering menerima siksaan lantaran meninggalkan kepercayaan warisan nenek moyang mereka. Sebelum agama Islam, di zamannya Nabi, orang-orang sebelumnya menyembahnya apa? Menyembah apa? Berhala. Iya, menyembah berhala. Berhala dipasang di mana-mana, di rumahnya ada, di sekitar Ka'bah pun juga ada, di dalam Ka'bah pun juga dipasang berhala. Mereka dengan mengucap, kalau berzikir begini, ya Lata, ya Uzza, ya Manan, ya Lata, ya Uzza, ya Manan. Jadi patung-patungnya itu diberi nama, ya diberi nama-nama tadi itu, diberi nama Lata, diberi nama siapa tadi? Ya Lata, ya Uzza, ya Manan. Loh Ustadz, itu nama-nama siapa saja? Itu nama-nama orang soleh pada zaman itu, ya. Nama orang-orang soleh pada zaman itu dinamakan di patung mereka. Setelah itu disembah. Loh, bagaimana dengan Umar, sahabat Rasul pada saat itu? Iya, sama. Makanya pada saat pertama kali Nabi kita, Nabi Muhammad, ya, mendapatkan perintah untuk mengajarkan agama Islam, banyak yang marah. Ya, marah kenapa? Karena dianggap meninggalkan agama nenek moyangnya. Oh, kalaupun di waktu itu ada namanya Rizki, hai Rizki, kamu jangan ikut agama Islam. Oh, kamu itu meninggalkan agama nenek moyang kita, begitu ya. Gampangannya seperti itu. Jadi pada saat Nabi kita mengajak orang-orang, ya, dakwahnya pertama kali namanya dakwah dengan bisiri. Bisiri itu dengan diam-diam. Kalau dakwah itu diam-diam, di rumahnya siapa gitu ya, ya dicari tempat, nanti bisik-bisik ya, menyampaikan. Setelah itu sudah yang satu menyebarkan, dan kalau ada yang ketangkap, ketahuan masuk agama Islam, langsung disiksa, dan tidak main-main disiksanya. Itu nanti kapan-kapan diputarkan film ini, Ustaz, di film ya The Mystic gitu ya. Ada penyiksaan Bilal, ada yang penyiksaan sahabat perempuan itu, ya, yang tangannya kanan diikat, tangan kiri diikat, kaki kanan diikat, kaki kiri diikat, setelah itu ditarik dengan kuda, bayangkan, sampai ya Allah, tangannya sama kakinya lepas, siksaannya itu. Tapi banyak sahabat yang tetap bertahan, tapi ada juga yang tidak kuat dengan siksaan itu. Lah, salah seorang yang terkenal paling kejam, ngerti paling kejam itu? Ya, orang yang terkenal paling kejam menyiksa kaum muslimin pada saat itu adalah Umar bin Khattab. Jangan dikira Umar bin Khattab itu dulu tidak memusuhi agama Islam. Ternyata Umar bin Khattab itu dulu memusuhi agama Islam, dan yang paling kejam menyiksa, paling kejam mengancam. Mengancam siapa? Mengancam orang-orang yang masuk agama Islam. Ustadz Basni gambarkan, Umar bin Khattab itu punya tubuh tinggi tegap, ya. Tuh, kayak siapa ya? Apa kayak Ustadz Fikri ya? Tinggi besar gitu ya? Yang pasti bukan kayak Ustadz Basni ya. Ya,
tegap ya, tubuhnya tinggi, tegap dan kuat ya, dan kuat. Kalau di sini sekarang kalau kelihatan kuat itu habis main apa itu yang berbelah apa itu ya, yang main itu. Dan ia terkenal sangat pemberani, nggak ada yang ditakuti, nggak ada yang ditakuti ya. Lah, Umar tidak lain adalah teror bagi siapapun yang mengenalnya. Artinya semuanya takut sama Umar bin Khattab. Berikutnya dengan tadi itu upaya terus mengganggu sahabat Rasul yang menyatakan masuk Islam, diganggu oleh termasuk Umar ini ya, dengan siksaan, dan ya pastinya ada yang tergoyahkan imannya, tapi banyak juga yang tetap mempertahankan imannya, tetap mengikuti agama Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya terus sedikit bertambah dengan diam-diam tadi itu. Jadi pengikutnya Rasulullah itu semakin bertambah dan perkembangan ini kian membuat marah Umar bin Khattab. Semakin geram, gitu ya, jengkel sama Nabi Muhammad, jengkel, marah kepada orang-orang yang meninggalkan agama nenek moyangnya tadi itu karena masuk agama Islam. Karenanya Umar ini bermaksud menyingkirkan Nabi kita, Nabi Muhammad. Kalau menyingkirkan Nabi Muhammad itu dengan cara apa? Kalau nggak diusir ya dibunuh. Jadi Umar sendiri ingin menyingkirkan Nabi kita, Nabi Muhammad, dengan tangannya sendiri, dengan pedangnya yang terkenal. Gitu ya. Makanya kalau kita lihat browsing atau di gambarnya Umar, di situ mesti Umar pegang pedang yang panjang begitu ya. Nah, dengan pedang terhunus Umar berjalan menuju Bukit Sofa yang saat itu merupakan tempat tinggal Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan ke Sofa, gitu ya, ia berpapasan dengan Naim. Lelaki ini dengan kasar menyarankan agar sebelum membunuh orang lain, lebih baik Umar mengurus adiknya sendiri, Fatimah. Makasih ya. Jadi pada saat mau ke Sofa, Bukit Sofa, Umar ini ketemu dengan namanya Naim. Ya, Naim. Wahai Umar, mau kemana kamu? Gitu ya, ditanya. Ya, halo. Sudah tertarik dengan esnya ya. Ya. Ternyata Mas Roji juga membawa daya tarik sendiri. Naim ini menyegat Umar. Wahai Umar, mau kemana? Aku mau menemui Muhammad, katanya. Untuk apa? Aku ingin membunuhnya. Waalaikumsalam. Lalu Naim berkata, wahai Umar, katanya, kamu jangan membunuh siapa? Sebelum kamu membunuh Muhammad, katanya, lebih baik kamu mengurus adikmu. Siapa nama adiknya? Iya, betul. Nama adiknya adalah Fatimah. Sip. Nama adiknya Umar namanya Fatimah. Dan suaminya namanya Sayyid yang telah masuk agama Islam. Kakaknya Umar, musuh besar yang memusuhi agama Islam,
tapi adik sama adik iparnya, adik kandungnya sama adik iparnya ternyata sudah masuk agama Islam. Kira-kira bagaimana perasaannya? Perasaannya Umar bagaimana? Marah, jengkel, apalagi terkoyak. Ini kayak apa terkoyak itu? Pokoknya hatinya ya marah besar. Lah Umar sendiri melarang orang lain ya masuk agama Islam, malah adiknya sendiri, adik kandungnya sendiri masuk agama Islam. Ya marah. Ya marah sekali. Demi mendengar berita itu jadi terkoyak harga dirinya, malu di depan siapa tadi? Malu di depan Naim tadi itu yang memberitakan bahwa adiknya Fatimah dan Sayyid itu masuk agama Islam. Dengan amarah yang memuncak, Umar langsung bergegas menemui Fatimah, menemui adiknya di rumahnya. Cepat-cepat ya, adik perempuan. Di perjalanan sudah ngomel terus begitu ya, ngomel terus. Betul, ternyata Fatimah ada di rumah. Fatimah dan ada di rumah. Qadarullah itu dengan seizin Allah. Fatimah sedang membaca Al-Quran, membacakan wahyu yang sudah turun melalui Nabi Muhammad. Al-Qurannya belum berbentuk Al-Quran seperti itu. Al-Qurannya masih dihafal beberapa orang. Belum dibaca Al-Quran begini, belum. Tapi dengan ingatan masih an. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan wahyu yang didapat dari firman Allah, setelah itu disampaikan kepada para sahabat. Belum tertulis masihan, tidak ada bukunya, apa pulpennya belum ada, ya belum ada. Melihat kedatangan Umar, Fatimah tahu kedatangan kakaknya. Kira-kira takut tidak Fatimah? Takut sekali. Memerah wajahnya, gemetar badannya karena takut, karena adiknya tahu bahwa Umar kakaknya itu sangat marah jika ada orang yang masuk agama Islam. Cepat-cepat ia menyembunyikan atau menghentikan bacaan Al-Qur'annya. Tapi ternyata Umar sebelumnya di luar rumah sudah mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya tadi itu. Jadi beberapa ayat sudah didengarkan dan menanyakan kepada Fatimah, gitu ya. Wahai Fatimah, katanya dengan gemetar. Siapa Fatimahnya ditanyain, apa yang kamu baca? Dengan gemetar Fatimah, aku tidak membaca apapun, katanya. Tidak mengaku. Karena kalau mengaku khawatirnya tambah marah. Sayyid suaminya datang menghampiri. Umar membentak. Apa bahasanya kalau membentak itu? Kalau dulu kalau di Indonesia di film-film berdebah gitu ya. Ya, kalian berdua telah mengingkari agama nenek moyang kita, kepercayaan nenek moyang kita, katanya. Kalau bahasanya, kamu telah keluar dari agama nenek moyang kita. Sekarang rasakan akibatnya, katanya Umar. Selesai berbicara demikian, Umar sempat memukul Sayyid. Siapa Sayyid tadi? Siapa Sayyid? Suaminya Fatimah, adik iparnya Umar, gitu ya. Dengan memukul beberapa kali.
Lalu Fatimah berusaha menolong suaminya. Namun ia juga terkena pukulan Umar sehingga darahnya mengucur deras. Fatimah semakin bertambah putus asa dan dengan tegas ia menyatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan agama barunya meskipun Umar membunuhnya. Masya Allah, luar biasa. Padahal suaminya sudah dipukul berulang kali, Fatimah juga kena pukulan sampai keluar darah, tapi Fatimah masih menyatakan tidak akan meninggalkan agama Islam. Itu kekuatan para sahabat dulu ya, walaupun disiksa. Ya, nanti kita bercerita tentang siksaan-siksaan para sahabat yang lain. Lalu Umar tersentak itu kaget. Sudah dipukuli berdarah kok masih mempertahankan, kok nggak ada takut-takutnya. Padahal orang lain kalau dengan Umar sangat takut. Jadi tersentak. Lah kemarahannya mulai mereda saat apa? Melihat darah yang mengucur dari luka adiknya. Bagaimanapun juga seorang kakak melihat adiknya ya yang kesakitan, apalagi keluar darahnya dari luka dari bagian kepalanya gitu ya. Ya akhirnya agak marahnya mulai menurun gitu ya, mulai reda. Lalu ia menghampiri adiknya dengan memintanya untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Karena penasaran tadi itu, sebenarnya sudah dengar tadi itu, tapi Fatimah tidak mengaku. Disuruh membacakan kembali. Pada saat itulah Fatimah membacakan kembali ayat ya, bacaan Al-Quran itu. Maka setelah itu Umar memperhatikan dengan seksama, yang artinya bacaannya adalah segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit bertasbih memuji Allah, Zat yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Itu ayat yang dibaca. Lah, mendengar keindahan gaya bahasa Al-Quran itu, irama yang membacakan juga lantunannya yang oleh Fatimah itu juga merdu, dan pengaruh yang mendalam dari ayat tersebut menggerakkan kesadaran Umar bin Khattab. Saat ia sampai pada ayat maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, gitu ya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Secara tidak sadar Umar berseru. Langsung Umar berkata, sungguh aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata ya langsung mendapatkan hidayah dari Allah, dengan pedang yang masih terhunus di tangan, ya, dengan pedang yang masih terhunus di tangan tadi itu, Umar langsung keluar dari rumahnya. Kira-kira kemana ya Umar? Kira-kira kemana? Ternyata gitu ya, dan masih ada beberapa noda darah yang masih tadi itu habis mukul adiknya sama adik iparnya. Umar bergegas menemui Rasulullah. Kira-kira untuk apa? Untuk apa? Minta maaf. Ya. Emang Umar salah kepada Nabi kita?
Eh? Ya. Ya, saat itu Rasulullah tengah berada dalam majelis. Apa majelis itu? Majelis kayak gini nih ya. Pada saat itu Rasulullah berada di dalam majelis. Perkumpulan kayak gini nih. Ya. Dan ya, Umar bergegas mempercepat langkah. Lah, kedatangan Umar yang memegang pedang tadi itu kira-kira membuat para sahabat kaget enggak? Kaget. Dikira Umar mau membunuh Rasulullah. Dikira membunuh. Apalagi sudah tergesa-gesa gitu ya, tergesa-gesa. Kedatangan Umar dengan pedang terhunus ya. Tetapi Rasulullah dengan tenang menyapa. Ya, dengan tenang menyapa siapa? Menyapa Umar. Wahai Umar, ada apa Umar? Begitu ya. Sama seperti kemarin pada saat Daksur, ya. Daksur sudah menghunuskan mau membunuh Rasulullah. Rasulullah dengan tenang waktu ditanya, "Wahai Muhammad, siapa yang mau menolongmu?" Apa jawabnya Rasulullah? Allah. Dengan rasa takut tidak? Tidak. Sama dengan ini tadi. Sama. Pada saat ada Umar dengan membawa pedangnya, ditanya dengan pelan, dengan sabar, dan tidak ada rasa takut. Ada apa Umar? Gitu. Apa ada yang bisa aku bantu? Gitu. Langsung Umar, semuanya yang lain, sahabat yang lain pada ketakutan, pada gemetar, khawatir tiba-tiba Rasulullah dibunuh. Langsung, wahai Rasulullah, katanya, terimalah aku. Oh, terima apa katanya ya? Terimalah aku. Aku datang ke sini untuk memeluk agama Islam. Saat itu, pada saat ada aku memeluk agama Islam, saat itu Rasulullah memekikkan kalimat Allahu Akbar. Yang lainnya ikut-ikut Allahu Akbar. Dan ada yang mengkisahkan kalimat pekian Allahu Akbar itu terucap pertama kali pada saat Umar masuk agama Islam. Karena kaget, semuanya kaget. Umar yang memusuhi, Umar yang kejamnya luar biasa, bengis gitu ya, tega membunuh, tega mau menyiksa, akhirnya dilembutkan dengan kalimat Allah, firman Allah yang akhirnya masuk agama Islam. Dan saat itu seluruh yang hadir di majelis itu pun turut berseru Allahu Akbar. Di mana tadi tempatnya? Di Bukit Sofa. Iya, di Bukit Sofa tempatnya. Yang tadi pertama kali Umar mau ke Bukit Sofa untuk menemui siapa? Rasulullah tadi, Nabi Muhammad. Lah disitulah sekali lagi di Bukit Sofa Umar bin Khattab memeluk agama Islam dengan ditandai kalimat syahadatain. Apa itu kalimatnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, itulah hidayah yang diturunkan oleh Allah. Apakah hidayah Allah menurunkan hidayah kepada manusia itu pilih kasih? Tidak. Siapapun dikehendaki, gara-gara punya jabatan tinggi misalkan, hidayahnya mudah, tidak. Gara-gara uangnya banyak, setelah itu mudah mendapatkan hidayah, tidak juga.
Bahkan ada banyak orang yang tidak memiliki jabatan, tidak memiliki harta kekayaan, mudah mendapatkan hidayah Allah. Apa itu hidayah? Petunjuk. Hidayah itu petunjuk. Nah, seperti Umar tadi itu, tidak ada yang menyangka kalau Umar itu ternyata akhirnya masuk agama Islam. Setelah Umar masuk agama Islam, orang kafir Quraisy pada ketakutan. Karena Nabi Muhammad sekarang punya sahabat yang luar biasa. Kalau ada sesuatu, Umar ini yang berada di depan, melindungi Rasulullah dan sebagainya. Ya, termasuk Abu Bakar, Umar, gitu ya. Kalau Ali waktu itu masih kecil, masih remaja. Mungkin usianya berapa Ustaz Fikri ya? 12 tahun atau berapa? Kalau Ali waktu itu masih anak-anak. Jadi sahabat yang pertama kali masuk agama Islam, yaitu anak kecil, itu Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah, anak-anak kecil sudah sekarang ini semuanya ini sudah memeluk agama Islam, dan mudah-mudahan sampai besarnya nanti selalu mendapatkan hidayah Allah. Mungkin itu saja yang Ustadz Basuni sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak ya mendapatkan hidayah, selalu mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Ya, baik, itu mungkin kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.